Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Sofia. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan janin. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi mata kuliah struktur perkembangan hewan yang dibimbing oleh Ibu Nosi Kadariyah. Nah, di sini saya ada satu video yang saya gunakan untuk menjelaskan materi pembentukan janin tersebut. Nah, pada tahap ini adalah proses pembuahan atau yang biasa kita sebut proses fertilisasi, yang dimana sel sperma ini akan bertemu dengan ovum untuk dibuahi. Sel-sel sperma ini akan bergerak menuju tuba Fallopi. Dari sekian banyaknya sel sperma ini, hanya satu sel sperma yang bisa memasuki ovum tersebut. Nah, ini adalah sistem atau organ reproduksi pada wanita, yang dimana terdapat uterus, tuba Fallopi, dan ovarium. Nah, ovarium ini menghasilkan satu ovum yang masak setiap bulannya. Berarti ovarium ini hanya memiliki satu ovum setiap bulannya untuk dibuahi. Nah, ovum yang masak ini akan dikeluarkan dan ditangkap oleh fimbriae. Ovum yang matang tersebut akan keluar melalui ovarium. Nah, proses ini disebut dengan ovulasi. Kemudian, ovum tersebut ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae itu yang berbentuk jari seperti ini. Kemudian, sel telur tersebut akan bergerak menuju tuba Fallopi. Karena sel telur atau ovum ini tidak memiliki flagella atau alat gerak, dia dibantu oleh tuba Fallopi untuk bergerak. Kemudian, setelah bertemu dengan sel sperma, hanya satu sel sperma yang berhasil lolos. Nah, ketika sel sperma ini telah bertemu dengan ovum, maka dia akan berusaha untuk masuk ke dalam ovarium tersebut. Namun, dikarenakan ovum bersifat asam, maka di bagian kepala sel sperma atau akrosom ini, dia akan rusak. Karena akrosom ini dia akan mengeluarkan enzim akrosin untuk membantu dia masuk ke dalam ovum tersebut. Ketika satu sel sperma telah masuk ke dalam ovum tersebut akan memberi sinyal dengan cara bagian luarnya itu akan mengeras. Kemudian dia juga akan memberi sinyal kepada sel sperma yang lainnya bahwa ovum tersebut sudah tidak bisa dimasuki lagi dikarenakan telah ada satu sel sperma yang berhasil masuk. Nah, kemudian dia akan membelah menjadi 2, membelah jadi 4, ke 8, ke 16, ke 32. Nah, proses pembuahan tersebut akan terjadi di tuba Fallopi menuju endometrium. Nah, pada tahap ini dia akan membentuk morula, kemudian dia akan membentuk blastula yang terdapat rongga di bagian tengahnya, kemudian dia akan membentuk gastrulasi. Nah, proses ini terjadi dari hari pertama hingga dia membentuk gastrulasi. Nah, gastrulasi ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan endoderm, kemudian ada lapisan ektoderm, dan kemudian lapisan mesoderm. Nah, kemudian telah terbentuk, dia akan masuk ke dalam endometrium. Nah, proses ini itu disebut dengan implantasi, yang dimana sel ovum ini akan masuk ke dalam endometrium untuk proses perkembangan berikutnya. Nah, setelah dia masuk ke dalam endometrium, pada proses gastrulasi, dia akan membentuk 2 bagian, yaitu ada yolk dan ada bagian putih telur. Nah, pada kuning telur atau yolk ini, dia akan membentuk atau cikal bakal dari janin itu sendiri.
Kemudian kalau bagian putih telur itu akan menjadi air ketuban yang untuk melindungi bayi tersebut. Kemudian dia akan membentuk struktur tulang belakang yang disusul dengan tali pusar. Nah, tali pusar ini memiliki fungsi yang signifikan karena tali pusar ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari ibunya. Kemudian, dia akan membentuk organ-organ berikutnya seperti jantung, saraf, kemudian ada hati, peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui pada bagian mesoderm ini akan membentuk sistem otot, sirkulasi, organ reproduksi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pada bagian endoderm itu akan membentuk sistem saraf, rambut, kulit, dan lain sebagainya. Kemudian ada endoderm. Nah, endoderm ini berfungsi sebagai pembentukan sistem pencernaan dan organ dalam lainnya. Nah, pembentukan jantung ini berasal dari lapisan mesoderm yang disusul dengan pembentukan sel darah atau sirkulasi darah. Nah, proses pembentukan peredaran darah ini dimulai dari Yolsak, yang dimana darah ini akan dibentuk melalui Yolsak. Nah, selanjutnya apabila hati telah terbentuk, maka pembentukan darah akan dialihkan ke hati. Maka hati tersebut memiliki fungsi untuk pembentukan darah. Kemudian akan disusul pembentukan organ yang lainnya. Nah, organ yang lainnya itu juga berfungsi signifikan dalam proses atau perkembangan pada janin tersebut. Setelah pembentukan organ tubuh yang lainnya, dia akan membentuk struktur seperti kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Setelah semua itu terbentuk dan semua sistem organnya telah berfungsi dengan baik, nah pada bayi tersebut di usia kehamilan yang ke-8 atau yang ke-9, dia telah siap untuk dilahirkan. Nah, proses kelahirannya ini dimulai dengan kontraksi rahim. Nah, rahim tersebut akan berkontraksi dan mendorong bayi untuk keluar. Kemudian ada kontraksi serviks. Nah, serviks ini akan berkontraksi untuk sebagai tempat jalannya lahiran. Nah, bayi yang telah turun ke panggul akan siap dilahirkan melalui saluran tersebut. Baik, sekian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.